Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Katakan sama-sama, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, sembah Yesus. Katakan, Kau yang layak. Oh, Kau layak disembah, ditinggikan, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak disembah, ditinggikan, oh, untuk selamanya. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Oh, glory, glory. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Shalom semua. Salam kanan kiri dong, katakan kamu dahsyat. Amin, luar biasa. Hari ini firman Tuhan sesuai dengan pastor message tadi, yaitu investasi yang paling berharga adalah keluarga. Investasi yang paling berharga itu di keluarga. Kita baca di dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Ini luar biasa ya. Ini peraturan atau perintah Tuhan kepada kita semua anggota keluarga. Kita baca 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati. Saudara, perintah Tuhan itu selalu lengkap. Di dalam Tuhan itu adil. Tuhan itu tidak pernah berat sebelah. Makanya Tuhan itu ngasih perintah di dalam keluarga itu lengkap. Yang pertama untuk istri, untuk suami, untuk anak kepada orang tua, dan orang tua kepada anak. Makanya di Alkitab, di dalam Tuhan juga, suami menikah dengan satu istri, gak ada poligami, tidak ada poliandri, 1 lawan 1. Karena Tuhan itu adil. Kalau suami tidak mau dikhianati, istri juga gak mau dikhianati. Makanya firman Tuhan katakan suami itu harus mengasihi istrinya seperti mengasihi dirinya sendiri. Yang artinya kalau kamu tidak mau diduakan, istrimu itu sebenarnya juga sama, tidak mau diduakan. Betul gak? Tidak ada di antara kita yang mau jadi nomor 2 di dalam rumah. Semua mau menjadi yang terutama, betul gak? Dan itu memang sifat yang Tuhan kasih kepada kita. Makanya Tuhan itu sangat mengasihi kita. Setiap orang diperhatikan spesial karena semua orang adalah yang terutama. Salam kanan diri dulu, kadang-kadang kamu itu yang utama loh. Nah, sebelum kita di sini semua berkeluarga kan? Sudah pada menikah? Yang belum menikah angkat tangan, biar jelas. Nah,
Kemudian kita itu mau lihat dulu ya, buat yang nggak menikah, ini juga untuk saudara, karena ayatnya tadi itu untuk anak-anak juga. Kita harus kenali dulu kebutuhan seorang suami, istri dan sebagainya. Sekarang kebutuhan wanita dulu atau seorang istri. Kebutuhan wanita itu adalah dikasihi. Maka firman Tuhan tadi dikatakan pada suami-suami biarlah kamu mengasihi istrimu dan jangan berlaku kasar. Betul? Karena memang istri itu kebutuhannya itu dikasihi dan dilindungi. Kemudian kebutuhan seorang istri itu didengarkan. Dia tidak butuh solusi, dia butuh didengerin. Karena di istri itu, di otaknya itu penuh dengan banyak hal. Makanya ngomongnya banyak. Dia itu butuh untuk tempat dengerin. Suaminya cuma, oh gitu ya, oh iya ya, oh kasihan ya kamu ya, oh gitu. Gitu aja sudah lega. Kita itu kalau mau keluarga kita bahagia, maka kita harus yang menciptakan kebahagiaan. Maka itu kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Tuhan itu ngajar caranya mempunyai hidup yang bahagia. Keluarga itu harus menjadi tempat kita pulang. Makanya kalau rumah suasana gak enak, kita gak pengen pulang, betul kan? Kita itu harus punya home, kita harus punya rumah di mana kita bisa merasa nyaman ketemu istri, ketemu suami, ketemu anak-anak atau ketemu orang tua kita. Karena Tuhan itu suka di dalam membentuk keluarga. Makanya Yesus pun waktu menjadi manusia, dia ada di dalam sebuah keluarga. Dia dilahirkan oleh Maria, tapi tetap di Tuhan kasih di situ ada Yusuf sebagai bapaknya. Tuh, Yesus itu Tuhan, tapi waktu jadi manusia tetap dia harus ada di dalam keluarga. Karena pada waktu kita di dalam keluarga itulah tempat pertama kita mengenal kasih dan mempraktekkan kasih. Nah, berikutnya kebutuhan seorang wanita itu, kelebihan wanita ya, dia itu lebih memakai perasaan. Kemudian wanita itu mementingkan hubungan, betul? Dia mementingkan hubungan, makanya dia seringkali membutuhkan waktu suaminya bersama dengan dia itu dia akan merasa dicintai. Kalau suami cuma keliling aja itu dia merasa nggak dicintai. Nah kedua, yang berikutnya kok kedua terus. Keenam, kelebihan perempuan itu lebih tadi memakai perasaan, mementingkan hubungan, mengingat masa lalu. Seorang perempuan itu ingatnya itu yang masa lalu. Makanya suka ngungkit-ngungkit masa lalu. Dia itu ingat hal-hal kecil di masa lalu. Apalagi kalau itu kesalahan, itu ingat sampai mati. Makanya kalau di TikTok gitu kan, kalau istrinya, suaminya nyapa orang, ada orang terima kasih terus dia gini, oh ya sama-sama gitu. Istrinya langsung ngomong sama-sama terus. Tahu nggak video TikToknya? Sampai meninggal istrinya bangkit lagi ngomong sama-sama. Diungkit-ungkit yang masa lalu. Tapi kalau kita sudah dipulihkan, kita mengingat masa lalu sebenarnya kita itu kelebihan. Kita ingat hal-hal yang di masa lalu, tapi suami itu tidak mudah mengingat yang masa lalu, dia cepat melupakan yang lalu. Itu nanti kita pelajari. Kemudian perempuan itu yang dibutuhkan itu uang. Makanya banyak pria mengatakan, oh perempuan itu matre. Enggak saudara, uang itu bagi dia membuat dia merasa aman. Karena di rumah yang ngurusi keuangan, ngurusi makan, ngurusi segala sesuatu, itu istri. Makanya dia merasa aman kalau uangnya cukup. Betul gak ibu-ibu? Makanya ada lawak-lawak, kok lawak ya, kok kayak lawak ya, konten-konten lucu ya, humor. Mereka bilang begini, ada loh perempuan itu banyak ditanya sungguhan, kamu memilih suami terus tinggal di rumah tapi gajinya 3 juta. Atau laki-laki yang gajinya 50 juta tapi gak pernah tinggal di rumah. Ayo ibu-ibu milih yang mana? Hah? Yang 50 juta. Terserah dia mau ada di mana karena dia ngerasa aman di situ, bukan gak cinta suami loh. Tapi istri itu dia itu merawat anaknya, bagi dia memastikan di rumah harus ada makanan. Dia memastikan anak-anaknya gak kelaparan, anaknya sekolah, anaknya bisa, itu
istri. Makanya bagi dia, udahlah. Kalau disuruh milih 50 juta suami di rumah, ya mereka milih yang suami di rumah. Tapi kalau pilihannya suami di rumah tapi gajinya 3 juta, mayoritas pasti milih yang 50 juta. Bukan gak cuma suka, bukan gak cinta suami. Bukan mereka matre, tapi mereka realistis. Itu perempuan, itu memang seperti itu. Makanya Hawa diciptakan setelah Adam membereskan segala sesuatu. Dia tinggal diciptakan bangun, sudah beres. Gak pernah diceritakan Hawa bercocok tanam, betul? Dia sudah tahu beres. Tugas dia menopang suami, membuat suaminya bahagia. Lalu yang dibutuhkan suami, seorang istri itu kesetiaan. Dia hanya membutuhkan seorang suami yang setia. Jadi kalau dikatakan istri-istri, rasa istri itu, rasa amannya itu tadi ya. Keuangan cukup. Itu istri tenang. Tapi kalau uang gak cukup, dia depresi. Dia bisa depresi karena yang dipikirin banyak. Apalagi kalau anak-anaknya masih kecil. Kalau anak-anaknya sudah gede semua, sudah menikah, mungkin masih tenang karena urusan dia sudah selesai. Urusannya itu cuma tentang dia dengan suami. Itu memang Tuhan ciptakan seperti itu. Lalu kita baca. Yang pria, kebutuhan seorang pria. Kebutuhan pria itu dipenuhi kebutuhan seksualnya. Itu memang seperti itu. Makanya perempuan-perempuan jangan gini. Suamiku itu enggak rohani, tiap hari minta. Saudara itu rohani, itu normal. Dulu ada hamba Tuhan itu lucu ya. Hamba Tuhan dia bilang gini. Suami itu harus dipenuhi kebutuhan seksualnya. Terus ada jemaat ngomong, pastor, suami saya enggak rohani, tiap hari minta. Terus pendetanya gini, saya bingung mau ngomong, lah saya juga begitu. Terus di atas sama para pendeta, ya kan Pak ya. Saudara, kalau kita mau rumah tangga bahagia membuat kita juga bahagia. Keluarga bahagia, saudara akan melihat masa depan anak-anakmu berhasil. Kita kan mau tua, bahagia sampai tua kan, sampai mati, betul? Maka bangun keluargamu. Kita harus membangun keluarga itu dengan pengetahuan. Kita harus mengerti kebutuhan suami, kebutuhan istri, dan berusahalah mencukupkan itu. Karena di dalam pernikahanlah kita mempraktekkan kasih. Kasih itu memberi, kasih itu bertanggung jawab. Kebutuhan seorang suami itu istri yang menarik. Oh, karena sekarang sudah menjadi suami, sudah menikah, ya sudahlah, saya penampilannya begini. Enggak, saudara harus menarik. Tapi kalau suami ingin, suami istri mau menarik, biayai. Bawa ke klinik. Kok kamu sekarang banyak fleknya? Jangan salahin, bawa ke klinik kecantikan. Dandani dia, betul. Dan istri jangan malu-maluin. Saya berpenampilan, merawat diri berpenampilan, itu supaya suami saya nggak malu kalau jalan sama saya. Suami saya tuh orangnya sangat baik, nggak pernah nuntut saya. Walaupun dia nggak ngomong saya tahu, yang penting istrinya nggak bikin malu, nggak malu-maluin. Itu memang kebanggaan seorang suami. Makanya dulu waktu SMA banyak pria-pria itu bilang gini, kita itu pengen cari duit yang banyak duitnya, terus cari istri yang sangat cantik. Loh itu memang pria. Seorang wanita, makanya dulu ada lelucon berkata begini. Seorang pria yang baik, dia adalah orang yang bisa mencari uang. Melebihi kekuatan istrinya untuk belanja. Dan istri yang sukses adalah yang mendapatkan dia, suami yang seperti ini. Jadi kita mulai melihat yang ketiga, kebutuhan seorang suami itu dihormati. Egonya dia itu isi, kita isi. Hargai, hormati, jangan permalukan suami di depan orang. Kalau semua orang melakukan firman, maka
yang Tuhan janjikan, keluarga yang berbahagia, pernikahan yang berbahagia, pernikahan yang berhasil, itu pasti tergenapi. Itu harus ada bagian kita. Dalam segala kesuksesan kita ada campur tangan Tuhan dan campur tangan kita, bukan cuma Tuhan. Berikutnya, laki-laki itu yang dibutuhkan. Laki-laki itu kalau perempuan tadi lebih banyak memakai perasaan dan mengingat masa lalu. Pria itu lebih cepat melupakan masa lalu. Kenapa? Karena dia diciptakan untuk memikirkan yang ke depan. Dia harus memikirkan visi ke depan. Itu sebabnya laki-laki itu dipakai memang sebagai seorang pemimpin. Kalau dia sama dengan istri yang memikirkan yang belakang, sama-sama terus mengingat masa yang lalu, maka keluarga ini tidak akan maju. Makanya kita itu diciptakan memang berbeda. Pada waktu Adam diciptakan itu permulaannya itu utuh. Dia dan Hawa. Hawa itu masih di dalam dirinya. Semua dia selesaikan. Cuma Tuhan tahu dia itu butuh seorang teman. Dia butuh penolong yang sepadan. Makanya Hawa diambil dari Adam. Dipisahkan dari Adam. Maka ada spare part yang ada pada Adam diambil. Dimasukkan kepada Hawa. Makanya Hawa lebih suka mikir yang masa lalu, jangan tuntut suamimu sama. Karena memang spare part yang ada di Adam itu dipisahkan, satu untuk Hawa, yang lainnya sisanya itu untuk Adam. Makanya tidak sama. Jangan menuntut suamimu sama dengan kamu. Dia main perasaan, kamu main perasaan. Kita mau suami kita juga berperasaan, punya perasaan, tahu keinginan seorang perempuan dan sebagainya. Memang berbeda. Makanya Adam dipisah dari Hawa, yang kemudian disatukan. Mereka mulai tahu mereka ini satu tubuh, saling melengkapi. Yang tidak ada pada Adam ada pada saya. Demikian juga di dalam pernikahan. Istri butuh dilindungi, perlu diayomi, butuh suami yang setia. Berikan dulu kehormatan, hormati suami. Makanya di Alkitab berkata, istri yang bijaksana adalah mahkota bagi suaminya. Membuat suaminya terhormat itu karena istrinya. Istri sebagai mahkota. Makanya banyak orang Kristen berkata istri adalah leher. Padahal Alkitab tidak pernah berkata kita ini lehernya suami. Tapi kita adalah tubuh dan mahkota. Tubuh, kamu itu diberikan intuisi yang kuat. Kamu tubuh, tapi selebihnya kamu adalah mahkota. Makanya ada istilah, di balik kesuksesan pria, ada wanita di belakangnya, betul. Jarang kesuksesan wanita karena ada pria di belakangnya. Kenapa? Saudara harus tahu, pria diciptakan butuh penolong. Wanita tidak diciptakan butuh penolong. Makanya wanita secara mental sebenarnya lebih kuat daripada suami. Istri itu dijadikan sebagai penopang itu kayak pilar. Pilar itu lebih kuat daripada yang ditopang. Maka istri tidak butuh penolong. Dia hanya membutuhkan pengayom. Maka dia butuh diayomi. Maka dia akan mendukung apapun yang dikerjakan suaminya. Bukti seorang istri lebih kuat dari seorang pria. Secara fisik memang perempuan lebih lemah. Tapi dia lebih kuat. Siapa yang lebih setia dalam pernikahan? Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Sekalipun sekarang banyak yang tidak setia. Ada banyak wanita diselingkuhi bertahun-tahun suaminya. Dia bisa setia? Setia. Karena yang dia pikirin bagaimana memulihkan keluarga. Dia tetap berharap keluarganya itu pulih. Dia lakukan setia enggak untuk dirinya. Bukan karena dia tergila-gila dengan suami. Tapi dia memperhitungkan gimana dengan anakku kalau aku bercerai.
Mungkin suamiku masih bisa dipulihkan. Bahkan mereka sering menyalahkan diri sendiri. Kenapa yo? Kok sampai bercerai? Apa salahku ya? Apakah aku kurang cakep? Aku kurang ini, kurang itu. Tapi seorang suami diselingkuhi 1 kali. Minta cerai. Laki-laki, ini contoh aja ya. Supaya kita tahu Tuhan itu memberikan kekuatan di bagiannya masing-masing. Seorang laki-laki kalau ditinggal istrinya mati, beberapa bulan kemudian sudah menikah lagi. Tapi istri yang ditinggal suami kebanyakan tidak mau menikah lagi. Kalau suami kenapa langsung harus menikah? Karena dia butuh penolong. Istri tidak. Makanya istri seringkali setelah suaminya meninggal, mereka lebih cakep, mereka lebih segar, dan mereka lebih bahagia. Betul nggak? Kok kayak ketawanya sungkan-sungkan ya? Betul nggak? Karena istri dijadikan penolong, penopang. Dia nggak cuma menopang suami. Dia menopang suami supaya anak-anaknya aman di dalam rumahnya. Maka dia diciptakan dari tulang. Makanya kalau saudara berpikir saudara lemah, maka saudara lemah. Istri itu kuat. Karena kita menopang suami dan menjaga anak-anak kita. Itu sebabnya istri akan melakukan apa saja untuk suaminya kalau suaminya itu mengayomi dan membela dia. Itu sebabnya kalau istri-istri dimusuhi sama ipar-iparnya, yang dibutuhkan dia, suami yang membela dia. Istri-istri tidak akan memanggil bapaknya datang untuk membela dia. Padahal bisa. Bisa enggak kalau bapaknya dipanggil untuk bela dia? Bisa enggak? Bisa. Tapi dia tidak manggil bapaknya karena dia menghormati suaminya. Makanya kalau suaminya tidak membela dia, tidak memberikan pengayoman, itu melukai hatinya. Makanya uring-uringan. Dia tidak bisa ungkapkan, kan kamu gak bela. Kadang mereka merasa kamu seharusnya tahu aku butuh dibela. Betul kan? Jadi kita menjadi orang yang takut akan Tuhan adalah dengan melakukan bagian kita. Karena kasih itu memberi, kasih itu bertanggung jawab. Suami, dia cepat lupa dengan masa lalu, peristiwa masa lalu. Makanya istri-istri jangan sedikit-sedikit ingat gak kata-katamu yang kemarin? Ingat gak kata-katamu yang 10 tahun yang lalu? Yang kemarin aja dia lupa loh, apalagi 10 tahun yang lalu. Makanya pertengkarannya gak akan pernah selesai. Kalau sudah yang sudah, kalau suami, kalau sudah diberesin, sudah minta maaf, dia lupa, dia pikir sudah beres. Kekuatan perempuan adalah pada waktu dia melakukan apa yang kekuatan dia dengan benar. Dia bisa mengingat masa lalu itu kelebihan, tapi akan menjadi kelemahan kalau kita tidak memakai dengan benar. Perempuan mengingat masa lalu, laki-laki lebih mikirin apa yang akan kurai di masa depan, gimana ke depannya. Diam-diam mereka itu mikir, makanya saling melengkapi. Itu sebabnya sekali lagi Adam dan Hawa dipisah. Makanya kekuatannya berbeda. Enggak semua yang di Adam itu, yang di Hawa harus ada di Adam. Kalau gitu enggak usah ada Hawa. Kalau semuanya Hawa, yang di Hawa itu harusnya ada di Adam semua. Adam harusnya tahu masa lalu, dia harus ingat masa lalu. Dia intuisinya harus kuat, dia harus mengerti perempuan, semuanya tahu. Enggak butuh Hawa. Tuhan enggak perlu memisahkan. Justru dipisah untuk dipisahkan semua spare partnya berbeda. Amin. Kemudian kebutuhan laki-laki. Laki-laki itu butuh ditolong. Pria butuh ditopang oleh istrinya. Dan pria butuh dipercayai. Dulu ada seorang bapak bilang gini, pastor saya menikah dengan suami saya 20 tahun. Saya tidak pernah selingkuh. Saya tidak pernah
pergi jalan dengan perempuan, ngantarin perempuan. Sama sekali tidak pernah. Tapi selama 20 tahun setiap pulang istri saya langsung selalu marah-marah berkata saya selingkuh dan tidak setia. Padahal sampai hari ini saya tidak pernah selingkuh. Ada banyak masalah terjadi karena kita yang menciptakan. Hidup harus jadi berkat. Jangan menjadi kutuk bagi pasangan kita. Amin. Terus kemudian apa kebutuhan anak-anak? Kebutuhan anak-anak adalah rasa aman, rasa dikasihi, rasa dilindungi oleh orang tuanya, dicukupi. Kecuali anaknya sudah kerja ya beda. Tapi dicukupi, diberi contoh atau teladan. Berikutnya butuh diapresiasi. Anak itu butuh dipuji, butuh dihargai. Kalau dia sudah melakukan sesuatu, butuh kita itu ngomong bagus. Saya dulu pertama kali disuruh ibu saya pasang spray, saya itu enggak bisa. Saya itu pemalas, saya ngomong saya enggak bisa pasang spray. Bisa, nanti berantakan. Oh berantakan enggak apa-apa. Saya masih ingat ibu saya sambil nyisir rambutnya. Aku enggak bisa, enggak apa-apa. Nanti kalau berantakan juga enggak apa-apa. Terus kakak saya ngajarin saya, kemudian ternyata semuanya rapi, ibu saya bilang gini, pinter gitu loh. Udah ayu, pinter lagi. Saudara, seorang anak suka dipuji. Sampai gede pun senang dipuji. Saya kalau pulang ke rumah dan ibu saya memuji saya senang. Meskipun sudah gede. Kemudian butuh apresiasi dari orang tua. Itu sebabnya kalau kita sibuk untuk memberi apa yang dibutuhkan oleh suami, oleh istri dan oleh anak-anak. Keluarga kita menjadi sehat. Kenapa? Kebutuhan emosionalnya, kebutuhan jiwanya itu dipenuhi di rumah. Makanya rumah itu menjadi surga. Firman Tuhan berkata bahwa kita ini tugasnya membawa surga ke bumi. Membawa surga di rumah. Makanya mereka bisa merasakan aman, senang untuk berada di rumah. Suami suka untuk pulang, istri suka kalau suami pulang. Kalau suaminya jadi penjahat, istrinya itu kalau suaminya pulang dia takut dimarahi, diomelin. Betul enggak? Tapi kalau suaminya beri rasa aman, dikangeni sama istrinya. Coba lihat kalau ada suaminya atau istri, lihat. Suaminya lihat ke istrinya, kamu itu dikangeni enggak sama istrimu? Lihat. Kalau istrinya lihat saudara dengan senyum-senyum berarti saudara dikangeni. Nah, di dalam kehidupan kita harus jadi berkat. Kemudian apa yang menjadi kebutuhan orang tua? Nah, ini anak-anak harus tahu ya. Apa yang menjadi kebutuhan orang tua dari anaknya? Orang tua butuh dihormati. Makanya tadi ayat firman Tuhan, hormatilah orang tuamu dan taatilah mereka. Dihormati, didengarkan, ditaati oleh anaknya. Anak tahu berterima kasih, memberi waktu bersama orang tua, dan orang tua mau melihat anak-anaknya sukses dan hidup bahagia. Itu keinginan orang tua, melihat anak-anaknya sukses dan bahagia. Itu sebabnya kalau saudara mencintai orang tuamu, belajar dan berusahalah untuk berhasil di dalam hidup. Karena itu adalah kebahagiaan orang tuamu. Kamu mungkin tidak bisa memberikan sesuatu, tapi waktu kamu berhasil itulah kebahagiaan orang tua. Orang tua itu butuh untuk kita berterima kasih. Sekalipun orang tua memberi kita makan, menyekolahkan, membesarkan tanpa pamrih. Tapi kalau anaknya berterima kasih. Terima kasih ya Ma, masakannya enak. Terima kasih loh Pak, aku tadi dikasih uang saku. Terima kasih Pak, aku sudah digedein. Papa itu baik sama saya. Saudara, itu memulihkan hati orang tua. Rasanya pengorbanan dia itu kayak kecil sekali pada waktu kita berterima kasih. Dan ada waktu yang kita berikan kepada mereka. Karena banyak anak-anak muda setelah punya pacar. Dia itu waktunya lebih banyak di luar. Seorang orang tua itu masih butuh anaknya karena dia cinta kepada anaknya. Kadang berikan waktu kepada ibumu, temani belanja. Temani papamu. Gak setiap hari,
Tapi itu adalah rasa berterima kasih untuk memberikan rasa laparnya, untuk merasa dicintai oleh anaknya. Di dalam kehidupan semua harus memberikan apa yang dibutuhkan oleh keluarganya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Excuse me. Permisi ya, sorry ya. Kok bisa tiba-tiba batuk dan bersin. Kita baca di dalam Mazmur 128. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberi orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu demi damai sejahtera atas Israel. Saudara, kalau kita baca di ayat 1 dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Ini berbicara di dalam keluarga. Setiap orang harus takut akan Tuhan, bukan cuma suami, bukan cuma istri, tapi anak, suami, istri semua takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan melakukan firman. Orang yang takut akan Tuhan tidak menyakiti. Suami tidak menyakiti istri, istri tidak menyakiti suami, orang tua tidak menyakiti anak, anak tidak menyakiti orang tuanya. Kasih itu memberi, kasih itu bertanggung jawab. Orang yang takut akan Tuhan tidak berbuat jahat. Itu sebabnya keluarga bisa menjadi bahagia. Kemudian di ayat yang kedua, apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ini bicara suami. Seorang suami harus berjerih payah untuk menghasilkan makanan. Maka di ayat ketiga istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Pohon anggur yang subur berarti anggurnya banyak berbuah. Di dalam rumah harus ada anggur manis di dalam rumah, betul? Makanya di pernikahan karena Tuhan Yesus membuat mujizat anggur, betul? Bagaimana istri berbuah? Saudara, tuh dikatakan di sini istri tidak digambarkan sebagai pohon kelapa, tapi pohon anggur. Kalau pohon kelapa bisa berdiri sendiri. Tapi anggur dia itu butuh tempat untuk merambat. Kalau dia merasa aman pada suaminya sehingga dia bisa bersandar kepada suaminya, bisa bersandar kepada dan rasa aman kepada suaminya, dia merambatkan dirinya kepada suaminya dan disitulah dia bisa berbuah. Dia akan menghasilkan buah, maka di rumah itu akan ada kemanisan karena dia menghasilkan anggur untuk suami dan anak-anaknya. Itu sebabnya semua melakukan bagiannya. Kemudian ayat 4. Sesungguhnya, yang ayat 3 tadi. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Apa itu pohon zaitun? Pohon zaitun digunakan sebagai simbol kedamaian, kemakmuran, keindahan dan hubungan antara Tuhan dan umatnya. Berbicara juga kesuksesan. Waktu suami melakukan bagiannya, dia mencukupi kebutuhan keluarganya, istrinya akan menghasilkan buah. Dan anakmu akan sukses. Bahkan mereka menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang keempat. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Laki-laki dulu, suami. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Anak-anak dari anak-anakmu, artinya kamu akan melihat anak cucumu diberkati oleh Tuhan. Kalau semua di dalam keluarga sibuk memberi,
sibuk melakukan tanggung jawabnya, bukan menuntut, maka akan banyak buah yang dapat dihasilkan di dalam keluarga itu. Sehingga kita nggak perlu menuntut untuk mengambil, tapi saudara pasti mendapatkannya. Itu sebabnya saya pun demikian dengan suami. Saya memberikan apa yang menjadi kebutuhan dia, walaupun dia tidak memintanya. Apa yang dibutuhkan dia, saya sering nawarin malahan. Kenapa? Karena saya mengasihi suami. Suami saya nggak perlu tanya kepada saya, dia mencukupi apa yang menjadi kebutuhan saya. Sehingga pernikahan itu menjadi kuat dan bahagia. Berikan sorak-sorak kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.